Insya Allah ini sedang cuaca lumayan, tapi yang laki-laki aja kepanasan. Ini ibu-ibu tetap pakai kerudung, dalamnya ada ciput, luar biasa. Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Pasti semakin mulia derajat ibu di sisi Allah ya. Dan pasti karena taat sama Allah. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak? Tapi ibu malah memilih mau ngaji di sini pasti karena iman ya, atau karena cuci mata? Insyaallah. Baik, istilah tenang aja ya, tenang. Kalau niatnya beneran pengen ngaji, siapapun yang datang untuk bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala. Satu langkah kakinya menggugurkan dosa, langkah selanjutnya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Ya, berarti yang makin jauh makin banyak itu pahalanya. Ya, tapi kalau niat datang ke sininya untuk selfie dengan yang bicara, ya, maka ketahuilah yang diajak selfie ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi kalau melihat yang kayak gini tuh didoain Bu ya. Ya Allah, nih kongko biasa juga jualan handphone, tapi sekarang ngaji. Semoga dia tidak hanya bicara, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jadi doain. Itu dari sudut pandang ibu-ibu. Dari sudut pandang sayanya, kapan pengajian ini akan sukses? Bukan ketika rame yang datang, bukan. Tapi ketika hatinya ikhlas saja lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarnya ini Pak Ud, bukan? Iya. Misalkan ada yang ngajar di desa hanya mengajar alif, ba, ta, sa, santrinya juga cuma satu, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Dia tuh yang banyak pahalanya. Daripada gara-gara banyak yang datang, banyak yang moto, tapi jadi tergelincir, lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan diri sendiri. Bisa jadi yang duduk dapat manfaat, yang bicara malah dibakar hidup-hidup oleh Allah ya. Jadi saling doain ya. Nah, kikiran, nah lagi begini aja episodenya. Saya kayak gak minta, tahu-tahu begini. Kenal Coach Stephen Ibrahimowo nggak? Mualaf Center Indonesia, Coach Stephen. Beliau ngajarin doa, suruh doanya kayak gini waktu itu. Minta doa setiap selesai sholat, baca doanya kayak gini. Ya Allah, matikan saya kalau hidup saya nggak jadi manfaat. Ya Allah, matikan saya kalau saya di sejauh ini dakwah kemana-mana nggak jadi manfaat, malah cuma untuk dianggap pinter, dianggap ya rugi. Minta tolong mati aja kalau perlu, karena buat apa hidup lama tapi nggak jadi pahala. Ya, saya tambahin lagi, ya Allah, jangan buat diri ini populer atau dikenal orang, kalau itu malah membuat hamba masuk neraka. Itu dulu. Tahu-tahu malah TikTok, podcast, TV ditolak, nggak mungkin. Dan bisa jadi wadah buat kenalin Allah ke banyak orang. Tapi ya, tolong bantu saya ya. Psikodenis mah gini-gini aja ya. Bagusan di asli atau di medsos? Bomba. Yang asli mah bisa diciwit ya. Jangan tuh ya. Baik, insya Allah semuanya ibu-ibu yang selalu ceria ini, masya Allah. Ibu-ibu itu meskipun cicilannya masih 15 tahun tetap aja ceria ya, karena yang bayarin si bapak. Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu ini berarti udah pada nikah semua Bu? Mana yang
jomblo. Oh, tolong bedakan jomblo dengan janda, ya. Iya sih, sama-sama single ya. Tapi ya semoga dapat jodoh yang soleh ya. Ya kan saya tanya kayak gitu bukan berniat nafkahin ibu, bukan. Ya cuma nanya aja. Saya mah udah sama Teh Yunda aja. Kenal nggak Teh Yunda? Iya ada, nunggu di sana masjid. Oh nanti diamuk masa ya. Tadi yang juga habis dari dokter beliau, jadi izin sambil istirahat di mobil ya. Kak mohon doakan kami insya Allah. Baik, judulnya itu tingkatkan ukhuwah ya, untuk sebenarnya dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid. Nah ini ukhuwah, ini tingkatin persaudaraan. Salah satu nasihat tentang kepemimpinan. Nah, kita bermasyarakat tuh harus ada yang mimpin, harus ada yang berperan masing-masing. Ada guru, ada muridnya, ada atasan, ada bawahannya, ada orang tua, ada anaknya, ya. Maka ternyata untuk itu semua bukan yang paling pinter, bukan yang paling jago, bukan yang paling kaya dan yang lain-lain. Syaratnya cuma satu. Ambil nasihat ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Suatu ketika beliau waktu itu lagi jadi Amirul Mukminin, kalau sekarang presiden ya. Maka mau mengangkat calon gubernur, disuruhlah datang ke kediaman Sayyidina Umar. Pas nyampe, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Dan segahar-gaharnya orang kalau main sama anak kecil lucu-lucuan kan ya. Ciluk. Kurang kompak sekali lagi. Ciluk. Ya Allah. Singkat cerita si calon gubernurnya teh ilfil. Masa gini Umar? Katanya setan aja papasan takut sama Umar. Masa main sama anak kecil konyol-konyolan gitu? Nah Sayyidina Umar ngeliat itu, ditegur kan, dipanggil, heh kamu, kenapa wajahnya seperti itu? Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Maka dijawab, iya maaf Amirul Mukminin, saya punya. Ditanya lagi, terus kamu gak pernah main-main seperti tadi dengan anak cucumu di rumah? Oh enggak, saya gak pernah ya. Karena mungkin beliau menganggapnya, itu menurunkan izzah, menurunkan wibawa. Maka apa kata Sayyidina Umar ketika itu? Pulang kamu sana, gak usah jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai kasih sayang. Di kesempatan lain bahkan ada kisah dari Umar lagi Bu ya. Gak apa-apa saya kayak dongeng Bu ya, tapi kita kan ngambil hikmah ya. Suatu ketika sama, ketika beliau sedang menjadi pemimpin tertinggi, ada salah seorang yang udah jadi gubernur nih, yang ini udah jadi gubernur, datang untuk ya laporan lah kepada pemimpinnya. Biasa bawa oleh-oleh, kue, oleh-olehnya kue. Begitu dicicipin oleh Sayyidina Umar, baru juga satu gigit, nikmat banget ini kue. Justru karena terlalu enak ditaruh lagi. Ditanya dulu, di kota kamu ini kue bisa dimakan sama semua orang nggak? Atau nggak semua orang bisa makan? Dijawab kan, oh enggak, ini memang mahal, nggak semua orang sanggup beli. Apa kata Sayyidina Umar waktu itu? Di mana untamu? Bawa pulang lagi ini kue. Nanya dong, wahai Amirul Mukminin, ini cuma kue, kenapa, ada apa? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, kalau kita jadi pemimpin, jika negeri kita lapar, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan jika akhirnya negeri kita makmur sejahtera, ketahuilah kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau yang pemimpinnya makin gendut tapi masyarakatnya tambah kelaparan? Ya.
gitu. Pakai cinta ya. Karena apa harus hafal berapa juz dulu kok buat dakwah, atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Pakai cinta, luar biasa. Karena saya pernah ngeliat orang bicara ilmu penting, biar gak ngalor ngidul, biar gak ngarang. Tapi kalau orang tanpa ada rasa cinta, meskipun pakai ilmu, bisa tidak berhasil. Contoh, pernah kejadian lagi panas, lebih panas dari ini waktu itu di Surabaya. Lalu di Surabaya itu ada bapak-bapak di lampu merah, lagi diem nunggu lampu merah sambil kepanasan di motornya. Di belakang ada yang telat ngerem, jadi keserempet dikit, kena spakbornya doang, nggak kena badannya, nggak ketabrak, cuman kena motornya sedikit. Yang keserempet balik badan marah, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin, tahu? Bener gak dalilnya? Al-Baqarah 153 ini. Tapi tidak ada rasa cinta, emang lagi emosi aja benci. Yang ada berantem tuh Bu, bukannya malah damai di situ. Ilmu ada, coba. Atau mungkin kita pernah ngerasain kali ya, ada rasa di mana, ya Allah saya sampai kapan ya berbuat dosa, tobat tapi nggak tahu, pengen ada yang nunjukin, ada yang nasehatin, ada yang ngajarin, terus sambil malu-malu coba datang ke pengajian, diterima nggak ya aku di sana, malu, ngerasa rendah diri dengan dosa-dosanya. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari pengajiannya, tapi ngomongnya malah berkata, hai ahli maksiat, selamat dibakar ya di neraka. Coba Bu, bikin kita pengen tambah jadi baik atau malah pengen nonjok Bu? Ya, pakai cinta. Hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Ya, lagian kerasa orang kalau pengen sombong, pengen kedengeran. Kadang orang nanya juga kadang untuk mukodimah aja. Anaknya udah hafal berapa juz? Alhamdulillah 1 juz. Terusin biar kayak anak saya. Anak saya kan 30 juz, siapa dulu ibunya? Nanya tuh gak pengen tahu, enggak, cuman jadi mukodimah aja buat agul ya, sombong. Sampai kadang ngeliat kucing aja bisa belagu. Kucingnya lucu ya, seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, tiketnya nggak nyambung ya, terserah dia aja ya, namanya juga orang sombong ya. Ibu kalau panas pindah tuh Bu ke sini Bu, atau kemana, atau ke belakang ya. Sayanya yang nggak enak, nggak apa-apa maju ke sini, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa ya, maju. Di belakang nggak kelihatan, enggak, mereka di belakang lihatnya ngaji kok, bukan ngeliat si Koko, tenang aja ya. Beneran, saya cerita ya, dulu di zamannya Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang 4 imam mazhab ya, Imam Ahmad. Suatu ketika murid beliau sudah mulai mengajar ceramah, maka mengajarlah si muridnya ini ngajar di bawah pohon rindang, tapi pohonnya tidak cukup besar, jadi nggak semua jemaah ketutupan bayangan pohon, ada yang kepanasan. Malamnya Imam Ahmad ngedatengin muridnya, tengah malam udah nggak ada orang, gelap, diketok tok tok tok, bukan nganterin paket ya, tok tok tok, dibuka, siapa itu? Dijawabnya juga bukan aku gurumu, bukan, jawab ini aku Ibnu Hambal. Kaget kan, guru saya tengah malam datang ini. Dibuka, iya wahai Syekh, ada apa? Sambil dibisikin doang, mohon maaf, kalau kamu mengajar, kalau murid kamunya kepanasan, ya kamunya kepanasan juga. Jangan sampai kalau misalkan ya udah kamunya adem tapi yang ngedengerin kepanasan, jangan. Jadi Bu, jangan buat saya merasa bersalah ya. Yuk pindah, cari tempat yang adem ya. Cari tempat yang adem. 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 Cari tempat yang adem.
misalkan, apa sih kok tanda kita ngajinya udah bener, tanda kita sudah sejauh ini ngaji itu nggak percuma gitu, sudah berhasil. Salah satu cirinya, orang makin tinggi keimanannya Bu, dia makin pengen jadi manfaat buat orang lain. Benar sunatullahnya. Meskipun awalnya ngajinya karena macam-macam, ada yang karena suaminya selingkuh, ada yang suaminya kena judi slot hancur ya, ada yang dia pemuda diputusin pacarnya, ada yang dipecat dari perusahaannya, macam-macam, terserah. Dengan segala macam permasalahannya datang ke Allah, tapi yakin ketika nanti ketenangan itu sudah turun, nanti targetnya nggak cukup nyampe situ, pasti makin pengen jadi manfaat. Ya, bahkan lama-lama nanti hidupnya berubah, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Ini jadi manfaat. Ya. Jadi insya Allah. Makanya kadang kalau mengingatnya ke arah sana, ya Allah, mungkin itulah ya, kita kualitasnya masih cukup jauh dengan saudara-saudara kita di Palestina. Di saat kita masih panik, gelisah, cuman karena mikirin rupiah, mereka sedang berjuang untuk mencapai jannah. Ya, kadang mau Bu, baru sekedar, ini ada cerita ya, orang buka warung, memang udah ngewarung bertahun-tahun, tetangganya ikut buka warung, panik. Ya, gimana nih? Tetangga kita kayak mau buka warung, belum buka warung tetangganya, baru juga masukin barang, udah panik. Dikira rezeki itu bisa jadi hilang gitu gara-gara tetangganya buka warung juga. Dan kalau memang Allah takdirin orang pengennya beli di toko dia, pasti ke toko dia, nggak mungkin enggak. Ya, sedangkan ya Allah, tenang aja ya, kita itu dilarang mati sama Allah sebelum semua rezeki yang udah Allah tentuin untuk kita terima semua. Ya, hadisnya kalau kita baca hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abdullah bin Mas'ud kan diceritain tuh di alam rahim setelah 40 hari sebagai nutfah setetes mani, 40 hari sebagai alaqah segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah segumpal daging, 120 hari atau 4 bulan, lalu nanti ditiupkan ruh, termasuk salah satunya ditentukan rezekinya. Allah tuh ngelahirin seorang manusia ke muka bumi itu nggak asal, pasti udah ditentuin rezekinya. Itu bayi lahir orang tuanya nggak ada pun, kata Allah ada rezekinya bakal tumbuh itu bayi, beneran. Ya, udah nggak bisa kerja, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di ranjang, di kasur, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Atau sebaliknya, ada orang pengen nyerah dengan kehidupan, saya pengen mati aja, dia tiduran di rel, keretanya lewat juga masih gak mati itu orang tuh, karena lewatnya di rel yang sebelahnya keretanya. Ya, aku sudah siap, lah, ya di sebelah, celingak-celinguk, tensin, malu, ada yang lihat gak ya? Jadi gue besok diundur, besok salah lagi, gak bisa, gak boleh mati. Ingat gak cerita orang yang jatuh ke dalam sumur? Saya ceritain ulang ya. Ada orang ceritanya bapak-bapak jatuh ke dalam sumur, minta tolong kan, lewatlah ada orang lain, diturunin timbanya, akhirnya ditarik, dia bisa naik ke atas. Diterangin dulu, udah Pak, duduk, nah, ini saya bawa susu, udah minum aja biar tenang. Lagi di situ, kepleset lagi, jatuh yang kedua, gitu. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Kata guru saya waktu itu ngejelasinnya kayak gini, lihatlah orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, karena udah nyampe di tempat matinya juga kaci harus naik dulu. Setelah dijemput semua rezekinya, baru dia boleh mati. Nggak akan, tenang aja.
nggak akan ketuker. Mau dia halang-halangin kayak gimana juga, punya orang, punya kita, nggak akan ketuker. Sepakat tidak? Udah, kita jalin kasih sayang ya, insya Allah. Enaklah saling menyayangi, bersatu. Beneran Bu ya. Satu era di mana Palestina itu begitu lama damai, rukun, tentram, itu salah satunya di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu lama banget, ya. Tapi bagaimana cara Salahuddin mengambil alih Palestina? Beliau menghabiskan 13 tahun untuk mempersatukan umat. Biar akur dulu. Dan hanya 13 bulan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Sok, lebih lama mana? 13 tahun atau 13 bulan? Nyatu dulu. Kita mah punten lagu. Kunut gak kunut, berantem. Celana isbal atau enggak, berantem. Itu orang gimana tasyahudnya, jarinya utek-utekan atau enggak, berantem. Coba lihat, kita kalau nolongin, nyumbang, donasi buat Palestina, emang kita mikirin mereka kunut apa enggak? NU kah, Muhammadiyah kah, jarinya utek-utekan kah, enggak kan? Coba pertanyaannya, kenapa kita baru bisa bersatunya nunggu saudara kita tertumpah darah dulu gitu bisa? Atau sing akur, ya, sing damai, akur, kompak. Saat dimana mereka itu nggak bisa mengambil alih Palestina adalah ketika kitanya semua masih bersatu. Makanya mereka sadar ini mesti nggak boleh bersatu, harus dilemahkan. Ya, akhirnya apa yang diserang? Ganti caranya, diberikan ideologi-ideologi yang lain. Contoh, apa sih fungsinya kalian berkerudung, ibu-ibu berhijab? Untuk menjaga diri wanita. Oke, berarti kalau telanjang tapi dijagain 10 orang bodyguard tetap aman? Boleh dong. Dikasih mulai kayak gitu, ide-ide yang kayak gitu. Sholat buat apa sih? Ingat Tuhannya. Oke, berarti kalau maksiat ya, tapi lagu dugemnya lagu-lagu sholawat didugemin. Nggak ada aja yang berani kurang ajar kayak gitu, ya. Berarti boleh dong. Oh, itu pikiran-pikiran. Bahkan diagendakan secara resmi. Punten ya, saya dapat info dari guru-guru kami bahwa cara mereka untuk melemahkan Islam bahkan lewat, kalau di Amerika ya, lewat acara-acara seperti salah satunya stand up comedy, acara lama, tapi disengajai bahwa bahasannya harus bahasan agama. Oh, awalnya dihujat tuh, karena itu tuh tabu tau, itu tuh nggak boleh dibecandain. Tapi ketika semakin banyak, akhirnya kan lama-lama dianggap biasa, betul? Ya misalkan lah di kelas yang telat sendirian pasti malu. Tapi kalau dari 20 anak yang telat 18 orang, santai-santai aja pasti. Sehingga akhirnya apa? Agama sudah tidak sakral lagi. Sengaja bikin dulu mereka jauh dari agamanya. Udah, tenang aja. Sehingga akhirnya kalau mereka menjauh, pasti jadi lemah. Salah satu permasalahan yang dialami di zamannya Imam Asy-Syafi'i, kalau ada yang pernah nonton, ada serialnya, ada filmnya di YouTube banyak ya, adalah waktu itu ada orang-orang ahli kalam yang lebih berpendapat logika itu adalah segalanya. Sampai dipikirin tangan Allah kayak gimana ya? Atau Allah beristiwa di atas arsy, bersemayamnya itu kayak gimana ya pose duduknya? Itu kayak gitu dibahas. Sesuatu yang nggak menambah keimanan kita, tapi mereka bahas. Jadi dibawalah, diterjemahkanlah. Mereka minta ke Romawi untuk meminta agar semua buku-buku Romawi, Yunani, filosof-filosofnya itu diterjemahin semua ke bahasa Arab. Awalnya orang Romawi ya komplain, nanti mereka tambah pinter loh. Tapi salah satu penasehatnya bilang kayak gini. Yang ini yang bilang orang yang bukan Islam loh, dia bilang kayak gini. Justru Islam itu kuat karena mereka punya dua pegangan, Quran dan Sunnah hadis. Ya, kalau ilmu kita dimasukkan ke sana, itu bisa membuat mereka jauh dari Al-Quran dan hadis dan Sunnah. Itu akan melemahkan mereka. Balik lagi, kita punya pegangan dan secara total. Kadang kok ayat pertama ikro artinya bacalah, saya
rajin baca WA, betul, baca komen. Nah, bukan baca itu ya. Harus baca yang manfaat. Ya. Karena kalau Al-Quran udah berbicara sesuatu pasti penting. Contoh, Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak Bu? Nggak. Berarti punten ya, para ahlul sayur asem. Kalau kalian seumur hidup selalu gagal bikin sayur asem, tapi bertakwa, masih bisa ke surga? Bisa. Ya. Tapi lihat, Al-Quran itu bahkan ngebahas cara atau tentang bangun tidur. Diatur loh dalam Al-Quran. Salah satunya Quran surat ke-73 Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ada ayat keduanya, bangkit min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh bangun Nabi. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya, awi busminhu qalila, atau kurangi sedikit dari itu. Nabi suruh bangun tengah malam, suruh ngapain kira-kira? Sholat. Masa ya ngerondangnya? Lah aja. Lihat ya, kadang kita bedanya tipis sama Nabi. Contoh, di mana bedanya? Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Sama-sama bangun ya, tapi sudah bangun dan masih bangun, beda. Apalagi bangunnya nonton bola ya. Ya, saya nggak bahas hukumnya, nonton bola tidak dosa. Tapi kalau misalkan bikin kita gara-gara begadang jadi telat subuhnya kan, ya tentu kurang manfaat ya. Insya Allah gitu. Jadi yuklah kita benar-benar kembali, benar-benar berpegang teguh. Ini suara saya kayak lagi kelelep di dalam air Bu. Kayak lagi kesetrum. Nggak apa-apa Bu ya. Bu, Masya Allah, semangat terus ya. Saya biar ice breaking ya, mengurangi ini, saya pengen tanya, boleh Bu? Pertanyaannya sederhana. Kalau ibu-ibu, kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Hah? Oh, yang terbaik. Kan kalau cuma satu, pasti itu yang terbaik Bu. Belum timernya, aduh 10 detik ya, mundurin ya. Masya Allah. Maka kadang ketika akhirnya udah dicoba foto ya, contoh ya, ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendirian, diulang nggak? Kalau pas diulang saya mah kasihan sama yang moto. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana? Licik sih, yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto. Gak adil ya. Diturutin foto 10 orang, oke, ulang. Sekarang gantian yang 9 senyumnya udah merem semua, tapi si ibu cantik sendiri sempurna. Itu kan yang diposting. Egois ya. Ya inilah ras terkuat di muka bumi ya. Tapi tetap aja disayang sama Allah ya. Sok Bu, sen kiri belok kanan, siapa yang suka kayak gitu? Tapi cok Bu, jujur ya, udah berapa kali ibu sen kiri belok kanan, tetap aja selamat nyampe tujuan? Coba, yang cilaka orang Bu, pada jatuh di belakang. Bikin kagok soalnya ya. Luar biasa ya. Sampai orang bilang kayak gini, ada 3 jenis orang yang tidak bisa dinasehati. 1, orang yang lagi dibakar amarah, dendam. 2, orang yang sedang jatuh cinta.
tai ayam rasa coklat. 3, siapa? Ibu-ibu yang ngajak selfie. Udah ya bu ya, tetep kereta lewat juga nggak mempan itu ya. Maafin bu ya, canda. Oh ada yang keempat yang nggak bisa dinasehati, ya. Tahu orang-orang yang main judi slot, itu juga, gitu ya. Ngeri ya, aduh. Tapi waktu itu saya ditanya, pernah ada yang nanya, kok apa strategi Koko untuk menghilangkan perjudian di Indonesia? Saya menutup semua yang punya udah ditutup semua. Tapi ya saya, ya ibarat rumah, saya cuma bisa nutup keran yang ada di dalam rumah saya, betul? Yang keran di rumah ibu, apa hak saya masuk ke rumah ibu terus nutup keran ibu? Ya, kecuali yang nutup sekalian langsung dari pumpnya, ya, betul? Dan ya udah, kan? Ya begitulah ya. Pumpnya belum ditutup sampai sejauh ini. Atau saya mikir lagi, anggaplah misalkan mohon maaf saya nyari senjata, saya datang ke tempat mereka, ditodongin ke kepala mereka, tobat nggak lu? Berhenti nggak lu sekarang juga? Coba bu, kalau emang mereka yang nggak mau berhenti, saya pulang main lagi, buka lagi, betul? Makanya saya kenapa memilih ini jalan yang saya pilih? Karena kalau bismillah dari sini, mudah-mudahan akhirnya ada jalan Allah membolak-balikan hati mereka. Bisa mereka tuh yang jadi lebih soleh suatu saat nanti, gak ada yang tahu. Ya, mudah bagi Allah bolak-balikan hati. Ya udah, bismillah. Ya, makanya bu, kalau bicaranya tadi ya tentang ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya yang udah soleh, bu, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam soleh, anaknya ada yang ikut kena air bah, di surat Hud diceritakan Kanaan, ya. Tapi kalau ibunya yang sudah soleha, coba lihat istrinya Imron, surat Ali Imron, namanya Hana, nama anaknya Maryam, soleha. Maryamnya soleha, anaknya Nabi, ibu malah gak nanggung-nanggung jadi Nabi Isa alaihissalam. Ya, lanjut, siapa lagi? Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, soleha. Anaknya siapa? Fatimah, soleha. Fatimahnya soleha, anaknya Hasan Husain, soleh. Dengan meskipun pengajian kebanyakan ibu-ibu, saya bingung ini satu suami bawa 3 istri atau gimana pak? Itu bismillah, kalau ibu-ibu kita pada soleha semua, masa depan jadi baik ya. Sok atuh yuk tambah dekat sama Allah. Udah capek tahu ngejar yang kita suka melulu. Jujur ya, jawab pertanyaan ini. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Punya, Allah juga ingin kita bahagia, kita selamat. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kalau udah sering ngejar yang kita suka, masih gampang kecewa. Maka renungannya sederhana, perlu berapa kali patah hati lagi? Ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih standar bahagianya yang kita suka terus. Contoh ya, anak-anak lah bu, sukanya makan permen, es krim, coklat. Tapi kalau kebanyakan nanti sakit. Pas udah sakit gigi masih minta dibeliin permen, ibu kasih nggak permennya? Ngambek si anak, dasar mama pelit, beli gelang emas aja bisa, sepermen aja nggak dikasih. Ibunya ditanya sama tetangga, ibu kok nggak beliin permen? Ibu benci ya sama anak ibu, karena benci atau karena sayang? Tapi karena bagi si anak kecil bahagiaku adalah permen, maka ketika dia sedang ditolong pun dia ngerasa menderita. Sama, kadang kita juga kayak gitu. Ya Allah, saya tuh baru bahagia kalau dia yang jadi jodoh saya, ya Allah. Saya baru bahagia kalau saya keterima di perusahaan itu. Saya baru bahagia kalau saya yang kepilih jadi pemimpin. Padahal bisa jadi setelah itu terjadi, malah tambah jauh dari Allah. Coba bu, ada orang pengen maksiat, bisa juga jadi gara-gara nggak punya duit tuh.
Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Cuman karena bahagia dia adalah duit, jadi ketika nggak dapat duit, malah itu jadi penderitaan. Kita sih bahagianya bukan yang Allah suka, bukan yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik buat kita. Kita mah nggak kenal tuh sama diri sendiri. Coba ibu, siapa yang di sini tahu ada berapa jumlah gigi di dalam mulutnya? Angkat tangan. 32. Tapi banyakan yang nggak tahu. Waktu itu ada yang jawab dengan langsung tegas, saya tahu kok 2. Emang udah gampang hitungnya, yang hiji 2 udah gampang ya. Tapi yang lain nggak tahu, dan itu baru gigi. Belum jumlah rambut, panjang usus, nasib setahun 10 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Terus udah mah kita tidak tahu. Lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ya Allah yang terbaik untukku tuh yang ini. Pantesan stres. Sama kayak anak kecil tadi, udah tahu dia menganggap permen adalah kebahagiaannya, padahal permen itu yang bikin dia jadi sakit gigi. Tapi belum ngerti. Capek tidak? Ya. So, latihannya semua kan berarti masih jadi ujian. Kapan baru jadi kebaikan? Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Contoh, Bu, misalkan ibu di WA sama suami ibu, ya. Apa WA-nya kok? Istri. Boleh kan manggil istrinya is? Oh. Kalau yang mah koko saya ada ya. Saya punya koko sepupu namanya yang. Nama adiknya Yen. Ya. Udah gitu, ya ada apa suami bu, ya. Jangan suzon ya. Begini iya uang belanja dinaikkan ya Wah berapa 30 juta. Belum beres. 30 juta itu ternyata bukan per bulan, tapi per minggu. Insya Allah. Lihat, mudah ya Pak nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Ya. Bu, uang belanja naik 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Tadi udah dibilang, ulangi. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah saja. Karena akhirnya diubah uangnya menjadi pahala. Itulah nikmat. Coba uang tambah banyak dipakai maksiat, belah mana nikmatnya bu? Paling cuma hawa nafsu yang terpuaskan, tapi hukuman Allah pasti datang. Ya, ada tadi ya. Berarti kalau ada orang pengen kaya nggak dikasih kaya, bisa jadi karena kalau dia kaya repot. Ya. Dan jangan tidak perlu iri ya. Bismillah. Udah tenang aja. Kok tetangga tuh tasnya baru, udah nggak usah dijulitin. KW. Paling punya mertuanya. Udah. Jangan. Kalau emang pengen, minta ke Allah. Ya Allah pengen tas ya Allah. Kayak tetangga saya. Sah kok. Boleh. Walaupun banyak doa yang lebih bagus. Doa minta husnul khotimah, doa minta hidayah. Tapi boleh minta tas ke Allah. Ya Allah saya pengen tas ya Allah. Apalagi kalau ada niat akhiratnya. Biar karena sejauh ini saya kalau ngaji udah mau musim hujan, saya nggak punya tas, bawa Quran takut kehujanan, pengen ada tas buat ngejaga Al-Quran. Bagus loh. Jangan kaget kalau nanti dikabul. Ya. Tapi sah minta, jangan juli. Ya. Paling KW. Kenapa sih? Ya, tenang aja. Ya. Udah sama aja lah bu ya. Tas dan barang baru jadi rezeki kita kan 3 ya. Ingat rezeki manusia cuma 3. Ingat tidak apa saja? 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan lalu menjadi usah. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal semuanya. 1 rezeki manusia cuma 3. 1 yang dimakan. 2 yang dikenakan. 3 yang diinfakkan di jalan Allah.
saya bawa pulang kan? Nggak bayar kan? Ternyata sampai jalan tumpah, dimakan monyet. Ada monyet nggak di Jakarta? Tapi misal ya, berarti saya cuma disuruh Allah untuk nganterin pisang ini ke hamba Allah yang lain. Betul. Baru jadi rezeki kita tuh nanti. Kalau udah lewat sini, sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya, nggak usah kayak inilah buahnya di depan mata. Ibu di rumah ada kulkas, di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Itu minumannya punya siapa? Punya ibu, ya nggak? Tahu-tahu ponakan pada datang ngambilin isi kulkas, berarti jadi rezeki siapa? Sebelum lewat sini, bukan jadi rezeki kita. Atau jangan usah gitu deh, ibu cek buku tabungan ibu. Buku tabungan ini nanti terbagi dua. Ada orang yang bisa bahagia melihat buku tabungannya, dan ada orang yang sedih melihat buku tabungannya. Nah, ibu yang mana kira-kira? Masya Allah. Ya, Bu, saldo di rekening ibu atas nama siapa itu? Masing-masing kan? Berarti itu rezeki ibu misalkan ya. Tapi ternyata baru kayak ngecek saldo, hore saldo teh banyak. Tahu-tahu anak nelpon, "Ma, iya deh, ada apa? Aku belajar nyetir mah nabrak." "Apa? Terus gimana?" "Iya nih harus gantiin berapa deh? 4 miliar mah." "Kamu nabrak apa deh?" "Nabrak BMW mah 7. Milih-milih atau kalau kecelakaan teh, gimana caranya milihnya? Namanya juga kecelakaan. Coba, ternyata rezeki bengkel. Ini tipu ya di rekening ibu. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Saya punya teman Bu, waktu masih di Thailand Bu ya. Dulu kami kerja bareng. Akhirnya saya buka kasino sendiri. Dia akhirnya berhenti dan kerjasama dengan pacarnya. Pacarnya penari di tempat hiburan malam. Dan kalau namanya penari nggak mungkin pakaiannya syari kayak ibu ya, pasti kurang bahan ya. Udah gitu, akhirnya mereka kerjasama bikin dapur narkoba. Jadi entah gimana, saya tahu dia bukan lulusan kimia, tapi dia entah gimana caranya, ceritanya dia bisa beli barang di toko-toko bahan kimia sampai bisa jadi narkoba yang bubuk, yang kokain. Itu nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Dan akhirnya dia jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Udah punya ruko, udah punya segala macam. Tapi orangnya unik tuh. Jadi dia nggak kecanduan judi, nggak main perempuan, cuma obat-obatan aja karena mau nggak mau quality control kan, ngecek barangnya sendiri udah bagus atau belum. Jadi tiap hari pakai, ya. Dan dia nabung, rajin menabung. Jadi dia bandar narkoba yang budiman, rajin menabung soalnya, ya. Dengan niat suatu saat saya pasti pengen pulang dan saya pengen nyenengin orang tua saya. Tapi akhirnya skenario Allah, isi pacarnya selingkuh, lari dengan laki-laki lain, dan dia dikhianati sampai ditangkap oleh polisi di Kamboja. Bu, namanya di penjara, apalagi di luar negaranya sendiri, nggak ada yang enak. Ketika dia akhirnya nggak tahan, dia nego dong sama oknum yang nangkep. Oknum, saya bilangnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik, ya. Tapi ini kita lagi bicara dia ketemu yang tidak baik, ya. Maka nego dong, lepasin saya, Bapak minta berapa? Jumlah yang diminta si oknum itu senilai dengan jumlah tabungannya selama jadi bandar narkoba. Akhirnya setelah lepas dia mikir sambil ngelamun, buat apa tuh gue selama ini nabung jadi bandar? Foya-foya enggak, main perempuan enggak, main judi enggak, ternyata cuma lewat doang harus jadi rezeki buat, meskipun rezeki haram ya bagi polisi itu, bagi oknum polisi yang korup itu. Alhamdulillah ya. Maka ya gitulah pun rezeki kamu belum jadi milik kita, tenang aja dan pasti ada. Kalau memang harus jadi milik kita nyampe. Ini buah
jarak saya ke buah ini cuman ya nggak nyampe 1 meter. Tapi hitung jarak buah ini entah dari pohonnya belah mana nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Jauhan saya atau jauhan buah? Buah. Sampai sini. Apalagi kalau ibu makan ikan, jarak ibu ke piring cuma 1 meter, jarak ikan nyampe piring ibu entah berenang di laut mana itu nyampe ke piring ibu, mateng. Rezeki mau kemana? Ya. Ibu ngelahirin gak ada asinya bu, ada air susu sapi ya. Makanya kita nggak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena apa? Ya karena beda spesies bu, saudara sepersusuan. Coba bu ya, ternyata sapi yang beredar di Indonesia susunya nih, ternyata sapinya nggak di Indonesia, dari New Zealand kebanyakan. Ibu tahu nggak New Zealand di mana? Kalau ada yang tahu juga belum tentu pernah ke sana kan? Nah, tapi nyampe tuh bu ke anak-anak kita. Kayak saya bilangnya anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu ya. Salah sebut ya. Ke anak-anak nyampe kan? Coba, Masya Allah. Coba jawab pertanyaannya. Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu, tapi bukan susu, air susunya. Susunya emang nggak gantung di sapinya. Digocek kan? Maaf bu ya, biar ibu nggak tegang. Tapi bener kan? Nyampe udah jadi rezekinya. Nggak mungkin enggak. 1, yang dimakan jadi kotor. 2, yang dikenakan lalu jadi usah. Saya ambil contohnya ini deh. Salah satu yang bikin kita suka galau ya. Kalau bagi para ibu-ibu mungkin salah satunya adalah diskon ya. Beres ngantar anak ke sekolah, mampir ke ada mall baru, kalian ya Allah gamisnya meni lucu ya Allah. Udahlah sholatin dulu aja. Nyampe sholat, kabawa tubuh lagi sholat. Allah ya Allah lucu itu gamis. Motifnya ya Allah, kebeli gak ya? Sami Allah liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Kan lagi diskon. Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si Ade harus beli fix. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Agak beda ya. Sholatnya keterima nggak bu? Makanya biar khusyuk, biar kita beli dulu kok. Bisaan sih ya. Oke, anggaplah kebeli, taruh di lemari. Kadang juga kita kalau ditanya pas beli baju, ini kapan emang mau dipakainya? Barangkali ada kondangan. Nunggu kondangan. Ternyata setelah dibeli udah ditaruh doang. Dia sibuk kerja, karir melejit, sering keluar kota. Tahu-tahu baru ngeh lagi 5 tahun kemudian pas pindah rumah dibongkar lemari. Ini gamis yang 5 tahun lalu, masih ada tag harganya belum dicabut. Dicobain udah nggak muat karena ibu bahagia ya. Masya Allah. Lewat lagi, adeknya lewat belum nikah masih langsing. Deh buat kamu aja. Serius kak? Selama ini aku pengen tapi gak berani. Akhirnya dipakai sama si ade sampai usah. Berarti rezekinya siapa? Ade. Kita ngaku-ngaku itu punya saya, adanya di lemari saya, gak ada orang yang berani ngambil atas izin saya. Berarti punya saya kan? Sebelum dipakai sampai usah, bukan rezeki kita. Ya, beneran. Itu yang kedua. 3, yang diinfakkan di jalan. Dulu ada pengusaha soleh, pengusaha muslim. Dia punya kebiasaan beres jualan, cuman disisain buat modal jualan besok. Sisanya sedekah. Ditanya dong sama teman-temannya, kamu gak sayang sama harta kamu? Investasi dong kayak kita. Apa jawaban si pengusaha soleh? Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat. Sedekah. Kalau ibu sedekah nih bu,
Ibu tenang Bu, uang ibu nggak hilang. Ibu cuma mentransfer uang ibu dari rekening akhir dunia ke rekening akhirat. Tenang aja. Kalau di sini ada yang jatuh miskin setelah sedekah, datang ke saya, cerita aja. Nggak saya gantiin, nggak, cerita aja. Ya. Cerita aja ya. Cerita doang. Masya Allah. Udah tenang aja. Udah nggak akan hilang. Lagian enak Bu urusan. Contoh nih ya, ibu ada yang ngajak sedekah yuk Bu, ada yang mau bangun masjid, ibu akhirnya ngasih. Ternyata masjidnya belum jadi, usia kita udahan duluan, maafkan. Nanti kita di hari akhir kan kita tahu ya, kita akan diberikan buku catatan amal kita, betul? Kita misalkan coba ngecek perasaan sedekah buat bangun masjid waktu itu, kok gak ada ya? Nanya apa Allah? Ya Allah, kau pasti tahu, kau pasti ingat. Aku waktu itu tanggal segitu, jam segitu aku sedekah buat bangun masjid. Punten ya Allah, kok nggak ada ya di buku catatan amal saya? Tidak mungkin Allahnya akan menjawab, ya kan masjidnya belum jadi. Jadi pahala cair enggak? Bukan gitu konsep. Jangankan ibu sedekah, ibu baru niat gak? Pengen itu aja udah jadi pahala. Masjidnya jadi juga belum. Enak kan urusan sama Allah. Jadi yuk kita lihat ya, sesuatu baru bikin kita jadi enak dalam berukhuwah sesuai tema kita satu. Ketika kita ngelakuin semuanya karena Allah. Tapi kalau kita ngelakuinnya ada niat-niat tertentu, temenan sama dia kan punya toko kue, kalau kajian pasti disponsorin. Dosa mah enggak, tapi kan bikin kita jadi kayak ada harapnya ya. Jadi berbuat sesuatu tuh karena bakal ada sesuatu. Enggak, yuk baik yang murni karena Allah suka aja, udah gitu aja. Toh akhirnya satu dunia pengen balas kebaikan kita, tapi Allahnya gak suka sama kita, tetap celaka. Daripada misalkan dibalik, yuk satu dunia benci tapi Allah sayang sama kita, siapa yang bisa nyelakain kalau Allah gak ngizinin? Udahlah, ke Allah aja. Sepakat? Udah segitu dulu ya. Habis si ibu capek, bosan ngomong wae nih kongko, langsung sekalian doa ya. Saya minum dulu.